Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Lestari. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, jurusan Perbankan Syariah kelas I dengan NIM 402190260. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan proposal skripsi yang saya ambil, yakni dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RBBR pada Bank Muamalah Indonesia dengan Studi Kasus di Tengah Pandemi COVID-19 di tahun 2019 sampai dengan 2021. Selanjutnya dalam proposal ini terdapat 3 bab yang akan dibahas. Yang pertama adalah bab pendahuluan, yang kedua bab landasan teori, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Pada bab pendahuluan akan dibahas mengenai 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, di mana latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kasus COVID-19 yang merupakan penyakit menular penyerang pernapasan dengan percepatan yang cukup tinggi yang ditetapkan sebagai kejadian luar biasa darurat kesehatan internasional oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia yang berdampak signifikan terhadap sektor perekonomian dunia dan termasuk di Indonesia. Untuk mencegah mata rantai penyebaran penyakit ini dilakukan berbagai kebijakan, yakni adanya physical distancing atau di Indonesia disebut dengan pembatasan sosial berskala besar yang membatasi ruang gerak masyarakat dan berdampak pada berbagai sektor khususnya di perekonomian dan berpotensi menimbulkan kemiskinan. Pada sektor perbankan sendiri, dampak pandemi COVID-19 ini mempengaruhi dari terganggunya fungsi intermediasi dan menyebabkan adanya perubahan regulasi operasional perbankan. Yang secara khusus yang diteliti oleh Ningsi dan Mahfud dalam penelitiannya dampak pandemi COVID-19 terhadap manajemen operasional perbankan dengan analisis kooperasi 5 bank umum syariah. Bank sendiri merupakan lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana, yang dimana pada dasarnya operasionalnya sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat dalam penggunaan jasa perbankan. Salah satu indikator yang menjadi penilaian masyarakat terhadap tingkat kesehatan adalah penilaian terhadap tingkat kesehatan dari bank syariah, di mana bank yang dianggap sehat adalah bank yang mampu menjalankan fungsinya secara normal dan mampu memenuhi kewajiban-kewajiban fungsinya dalam lalu lintas pembayaran atau lalu lintas keuangan. Terkait dengan adanya COVID-19 ini terdapat beberapa bank yang mengalami penurunan, salah satunya di Bank Muamalah Indonesia, di mana di rentan waktu 2016 sampai dengan 2021 ini terdapat penurunan signifikan dari kinerja keuangannya atau kinerja perbankannya di tahun 2019 sampai dengan 2021, di mana kasus COVID-19 ini muncul. Untuk mengetahui tingkat kesehatan dari Bank Muamalah sendiri atau mengetahui bagaimana tingkat kesehatannya, digunakan metode penelitian atau metode penilaian terhadap tingkat kesehatannya menggunakan RBBR atau Risk Based Bank Rating atau penilaian dengan menggunakan 4 faktor. Yang pertama adalah resiko atau faktor resiko, rentabilitas, capital, dan juga good corporate governance. Untuk mengetahui tingkat kesehatan ini atau untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Muamalah Indonesia di tengah pandemi COVID-19, saya tertarik untuk mengukur tingkat kinerja keuangannya, yakni menggunakan rasio keuangan, sehingga pada penilaian dari RBB ini hanya menggunakan 3 faktor, yakni risk profile, rentability, dan juga capital. Sedangkan good corporate governance tidak digunakan karena faktor ini penilaian terhadap faktor ini bukan berasal dari rasio keuangan perbankan. Selanjutnya di bab pendahuluan ini dibahas mengenai perumusan masalah atau dari adanya latar belakang masalah tersebut sehingga memunculkan rumusan masalah, yakni bagaimana tingkat kesehatan Bank Muamalah Indonesia terhadap kinerja keuangannya atau dilihat dari kinerja keuangan. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dari kinerja keuangan Bank Muamalah. Selanjutnya tujuan penelitiannya secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan bank dilihat dari kinerja keuangannya menggunakan metode RBBR. Sistematis penulisannya, yakni ada 4 judul yang dibahas. Yang pertama judul, yang kedua pendahuluan, yang terus latar landasan teori, dan juga metodologi penelitian. Pada landasan teori ini dibahas ada 4 poin. Yang pertama adalah landasan teori yang terdiri dari
penjelasan secara umum terkait dengan tingkat kesehatan bank, laporan keuangan, rasio keuangan, kinerja keuangan, dan metode risk-based bank rating menggunakan 3 indikator tadi atau risk profile, earning, dan juga capital. Sedangkan pada studi penelitian terdahulu saya menampilkan 5 studi penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Novia Lestari dengan analisis pengaruh tingkat kesehatan bank dengan metode RBBR terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018. Persamaannya adalah kita dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode RBBP di Bank Umum Syariah. Sama-sama menggunakan 3 indikator, tetapi perbedaannya adalah pada penelitian Novita ini juga membahas soal GCG dan lebih ke Bank Umum Syariah secara umum. Sedangkan pada penelitian saya fokus kepada satu Bank Umum Syariah saja, yakni Bank Muamalah Indonesia. Hasil penilaian dari Novia Lestari ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap tingkat kesehatan bank ini berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan sebuah pemahaman yang menjadi dasar atau pondasi dari pemikiran dari sebuah penelitian atau penelitian ini. Kerangka berpikir sudah saya sampaikan di samping, yakni yang pertama adalah terkait kita beranjak dari fokus ke Bank Muamalah Indonesia, terus juga langsung ke laporan keuangan. Selanjutnya menggunakan dari laporan keuangan ini dinilai dari metode RBBR, di mana dari metode RBBR ini terdapat 3 faktor, yakni risk profile yang dinilai dari nilai NPF dan FDR-nya, sedangkan earning dinilai dari ROA dan BOPO-nya, dan capital ini dinilai dari CAR. Yang kemudian dari beberapa rasio keuangan tadi dinilai tingkat kesehatannya dan dihasilkan sebuah hipotesis yang secara umum hipotesisnya adalah pengaruh risk profile, earning, capital terhadap penilaian tingkat kesehatan bank muamalah di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Paradigma penelitiannya yakni seperti yang saya sampaikan di atas. Jadi kalau dirinci, NPF ini hipotesisnya adalah untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap tingkat kesehatan bank, pengaruh FDR terhadap tingkat kesehatan bank, ROA terhadap tingkat kesehatan bank, BOPO terhadap tingkat kesehatan bank, dan CAR terhadap tingkat kesehatan bank. Inti dari penelitian ini ya ini dilihat dari metode penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian, di mana rancangan penelitian ini membahas mengenai tingkat kesehatan bank dengan metode RBP yang fokus pada rasio keuangan laporan keuangan pada Bank Muamalah Indonesia di tengah pandemi COVID-19 melalui laporan triwulanan. Atau penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif berupa angka yang dijelaskan dalam penelitian kuantitatif deskripsi, yakni angka-angka tersebut akan dijelaskan secara deskriptif mengenai hasil dari hasil pengujian. Variabel penelitian atau definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu variabel dependen, di mana variabel dependennya adalah tingkat kesehatan bank, yaitu penilaian atas kondisi bank pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan lembaga pengawas perbankan. Sedangkan variabel independennya kita menggunakan 5 variabel independen. Yang pertama NPF, yakni rasio untuk mengetahui tingkat pembiayaan bermasalah pada bank. Yang kedua FDR, yakni rasio untuk menunjukkan kemampuan bank menyalurkan pembiayaan dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Yang ketiga adalah BOPO, yakni rasio untuk mengukur tingkat efisiensi kemampuan bank dalam kegiatan operasional. Yang keempat adalah ROA, yakni rasio untuk mengetahui kemampuan manajemen bank memperoleh laba. Yang terakhir adalah CAR atau CAR, yakni rasio untuk mengetahui atau mengukur kecukupan modal dari bank, di mana indikator-indikator penelitiannya ini dijelaskan seperti yang saya ambilkan pada tabel. Selanjutnya terkait dengan populasi dan sampel. Pada penelitian ini populasi yang saya gunakan adalah Bank Umum Syariah di Indonesia, yakni Bank Muamalah Indonesia. Sedangkan sampelnya adalah rasio kinerja keuangan di laporan keuangan triwulanan di tahun 2019 sampai dengan 2021. Jenis sumber datanya sendiri adalah data kuantitatif, yakni data-data berupa angka ya, dan dengan jenis data laporan keuangan atau annual report triwulanan tahun 2019 sampai 2021 menggunakan rasio kinerja keuangan. Data yang digunakan adalah data sekunder atau data-data yang berasal dari sumber atau website yang sudah diolah data
bukan data mentah atau data yang sudah diolah terlebih dahulu, yakni bersumber dari website resmi Bank Muamalah Indonesia di www.bankmuamalah.co.id. Selanjutnya pada metode pengumpulan data, yakni menggunakan observasi tidak langsung karena dengan data publikasi laporan keuangan Bank Muamalah Indonesia dengan jenis penelitian data time series, yakni laporan triwulan Bank Muamalah Indonesia mulai dari kuartal 1 sampai 2019 sampai dengan kuartal 2 2021. Pemilihan waktu ini berdasarkan pada awal kemunculan kasus COVID-19. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah berupa dokumen dalam bentuk tabel yang memuat 5 rasio keuangan yang menjadi variabel independen di dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas, yakni penilaian akan kevalitan dan tingkat kepercayaan data atau pengumpulan data yang telah diperoleh. Penilaian berdasarkan kajian penelitian terdahulu, di mana secara jelas sudah banyak penelitian yang membahas terkait dengan pengaruh negatif atau positif dari NPF, FDR, ROA, BEPO, dan CAR yang terhadap penilaian tingkat kesehatan di perbankan syariah. Teknik pengolahan atau analisis data yang digunakan yakni menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistik 22 yang dimana analisis data ini melakukan perhitungan untuk menjawab semua rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, analisis untuk menentukan tingkat signifikasi dari pengujian probabilitas menggunakan tingkat probabilitas sebesar 0,05. Teknik analisis yang digunakan yakni berupa statistik inferensial. Adapun pengujiannya adalah yang pertama adalah statistik deskriptif, yakni berupa menjelaskan secara gambaran terkait dengan data-data yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya uji asumsi klasik, uji analisis data, dan uji hipotesis. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik, di mana pada uji asumsi klasik ini terhadap 5 pengujian. Yang pertama adalah uji normalitas, yakni untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan ini berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau jika diuji dengan alat uji one sample chomograph Smirnov-nya, kriteria pengujian ini terpenuhi. Nilai signifikasinya menunjukkan lebih dari 0,05. Selanjutnya adalah uji linearitas, yakni untuk menguji apakah spesifikasi model yang digunakan tepat atau lebih baik dengan bentuk model lain seperti linear, kuadrat, atau kubik. Nah, pengujian ini salah satunya menggunakan analogi Landgraf multiplex untuk mencari perbandingan antara X hitung dan juga X tabel. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas, yakni pengujian apakah model regresi yang ditemukan terdapat korelasi antara variabel-variabel bebas. Hasilnya atau pengujiannya menggunakan penilaian FIP atau variance inflation factory, di mana jika nilai FIP-nya ini kurang dari 10, maka kasus multikolinearitas ini tidak terjadi. Selanjutnya adalah uji heterokedastisitas, yakni menguji apakah terdapat kesamaan yang dari residual satu pengamatan terhadap residual pengamatan lainnya. Ya, pengujian ini menggunakan metode scatter plot, yakni membandingkan nilai prediksi dengan nilai residualnya. Jika signifikasi ini menunjukkan lebih dari 0,05, maka semua variabel homogen dan tidak terjadi kasus heterokedastisitas. Selanjutnya adalah uji autokorelasi, yakni untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara suatu periode tertentu dengan periode sebelumnya. Nah, pengujian ini berdasarkan penilaian dari tabel Durbin-Watson. Selanjutnya adalah analisis data, di mana dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, yakni untuk meramalkan adanya atau bagaimana naik turunnya variabel dependen dengan adanya dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Dan kemudian dilakukan juga analisis korelasi, yakni analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Setelah dilakukan pengujian dari uji asumsi klasik, terus juga analisis data, selanjutnya dilakukan pengujian uji hipotesis sebagai bagian dari analisis pengujian regresi berganda. Yang pertama adalah uji parsial atau uji T, di mana menguji seberapa jauh pengaruhnya variabel independen secara individual terhadap atau kemampuannya dalam menerangkan variabel dependen dengan membandingkan nilai statistik T dengan titik kritis menurut tabel. Dasar perhitungannya adalah jika perhitungan T hitung ini lebih besar daripada T tabel, maka terima
HA artinya ada pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan jika nilai T hitung ini lebih kecil dari T tabel, maka terima HO atau artinya tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya, setelah dilakukan uji parsial, dilakukan uji signifikan simultan atau uji statistik F, di mana pengujian ini menghitung atau menguji seberapa jauh seluruh variabel independen ini mempengaruhi atau mampu menjelaskan adanya signifikasi terhadap variabel dependen. Pengujian dengan statistik F ini dengan cara membandingkan nilai F hasil dari perhitungan dengan nilai F tabel. Nah, selanjutnya adalah koefisien determinan atau R2, digunakan untuk mengukur seberapa besar antara variabel dependen yang bisa dijelaskan oleh variabel independen dengan nilai koefisien determinan antara 0 sampai dengan 1. Analisis determinan ini yaitu sebagai perhitungan dari R squared. Jika di atas 0,05 maka dapat dikatakan baik, dan jika di bawah 0,05 maka dapat dikatakan kurang baik atau kurang signifikan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.